Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Happy Ending. Kayafas bukanlah tokoh utama dalam cerita Paskah, tapi juga bukan tokoh kecil. Alkitab sendiri mendeskripsikan Kayafas sebagai otoritas rohani dan politik tertinggi di zamannya, tapi akhir hidupnya cukup misterius. Siapa itu Kayafas? Kayafas adalah imam besar pada masa itu. Ia merupakan pemimpin Sanhedrin atau mahkamah agama dan termasuk dalam golongan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua Israel. Kayafas merupakan menantu dari Anas, imam besar legendaris. Sudah tidak menjabat tetapi sangat dihormati. Kayafas juga merupakan elit Yahudi. Bisa dibilang Kayafas adalah orang kaya. Kayafas adalah orang paling bertanggung jawab atas kematian Yesus dan dapat dikatakan berhasil. Kayafas adalah puncak kesuksesan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana akhir hidupnya? Berakhir tragis atau manis? Ada beberapa fakta yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ternyata kuburan Kayafas ditemukan di Akeldama, di mana Akeldama ini merupakan tempat yang tidak terhormat. Padahal harusnya Kayafas dikuburkan di Bukit Zaitun, pemakaman elit Yahudi. Bahkan lebih dari itu karena dia adalah seorang imam besar. Harusnya ia dimakamkan di tempat yang lebih elit secara lokasi. Akeldama menurut tradisi Yahudi dan sumber rabbinik dikenal sebagai kuburan orang asing, sebagai kuburan orang terbuang, penjahat. Dalam tradisi Yahudi, lokasi kuburan mencerminkan kehormatan hidup seseorang. Artinya Kayafas adalah pengkhianat di mata orang Yahudi. Sungguh ironi yang besar, seorang imam besar Israel dikuburkan di tempat orang-orang kelas rendah. Alkitab tidak mengatakan Kayafas bertobat, namun ada fakta sejarah yang diakui. Yang pertama adalah Kayafas kehilangan kehormatan publik. Dan yang kedua, faktanya Romawi mencopot Kayafas dari jabatan imam besar. Kemungkinan besar karena kehilangan pengaruh politik. Dan ada fakta arkeologi yang menarik, yaitu ditemukannya paku dalam kain di rumah Kayafas. Dan sangat kuat kemungkinannya bahwa Kayafas menyesali sudah membunuh Yesus hingga membawa paku itu ke dalam rumahnya. Jadi artinya Kayafas menerima Yesus sebagai Mesias sehingga dia dikeluarkan dari komunitas Yahudi. Mari kita melihat ironi yang perlu kita renungkan. Kayafas menghakimi Yesus, tetapi sejarah menghakiminya. Kayafas menjaga bait Allah, tetapi menolak Allah yang hidup. Kayafas takut pemerintah Roma, tetapi tidak takut Allah. Kayafas mengorbankan satu orang benar untuk menyelamatkan bangsa, tapi menggenapi nubuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita Kayafas tadi, ada 3 poin penting yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah, apakah jabatan rohani mempengaruhi kita saat ini? Apakah kekayaan? Apakah itu status sosial? Semuanya itu tidak berbanding lurus dengan perkenanan Allah. Saul adalah raja yang sah, diurapi, dan memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi Saul kehilangan perkenanan Allah karena ketidaktaatan. Jabatan, kekayaan, status mungkin bisa bertahan, tetapi hadirat bisa pergi. Poin yang kedua adalah perbuatan masa lalu tidak otomatis menjamin masa depan. Alkitab tidak menilai hidup
dari titik awal, tetapi akhir hidup. Dan yang ketiga, berseru Tuhan, tetapi tidak tercatat dalam kitab kehidupan di akhir zaman. Saat menjadi imam besar, Kayafas adalah seperti orang-orang di akhir zaman. Kelihatan rohani, tetapi menolak Mesias. Mencintai ajaran, tetapi menolak pribadi Kristus. Ia membela agama, tetapi menyalibkan kebenaran. Menolak firman yang menegur, karena mengganggu kedamaian. Menyembunyikan kebenaran demi kenyamanan. Kayafas aktif pelayanan, tapi anti pertobatan. Aktif ibadah dan pelayanan, tetapi tidak pernah bertobat dari dosa tersembunyi. Inilah keadaan orang di akhir zaman. Banyak orang mengikuti Yesus selama menguntungkan, ingin diberkati, tetapi tidak mau mentaati. Orang-orang di akhir zaman mengandalkan masa lalu rohani, tapi sekarang kenyataannya sudah tidak lagi, dan mengaku menanti kedatangan Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak siap bertemu Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Kayafas menjadi otak pembunuhan Yesus, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus pergi ke Efraim. Hal ini dibuatkan untuk mengenapi nubuat bahwa Mesias ben Yosef juga Mesias ben Efraim. Dan dicatat bahwa Yesus tidak perlu menyucikan diri karena Dia Tuhan. Ini pengenapan nubuat yang merupakan kabar baik untuk kita, tapi kabar buruknya untuk Yesus karena Dia harus mati untuk kita. Mari kita pikirkan ulang, apakah jabatan rohani, status sosial, aktivitas keagamaan, dan semua yang kita punya menjadikan kita sombong. Di akhir zaman, bahayanya bukan dunia yang jahat, tetapi agama yang kehilangan kebenaran, ibadah yang kehilangan urapan, dan kehidupan yang kehilangan kebenaran. Lebih baik berdiri bersama Yesus dan diadili dunia, daripada berdiri bersama dunia, tetapi diadili Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.